main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 653, lebih baik melakukan yang sebaliknya. Klan Qi. Kegilaan di aula besar, teriakan marah tiba-tiba terdengar, mengguncang area sekitarnya. Di aula utama, Kimu terlihat sedikit jelek, menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Tak jauh di depannya, berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah Cina, tanpa ada amarah yang tersembunyi di matanya. Orang ini adalah Qiling, kepala keluarga Qi. Qiling menatap Kimu dan berkata dengan marah, "Kamu berpikir bahwa latar belakang pemuda itu tidak sederhana, dan kamu tidak salah jika tidak mengambil tindakan, tetapi kamu tidak boleh membiarkan pemuda itu membunuh orang tua Zhao itu." Tidak, ketika pemuda itu mengundangmu untuk berurusan dengan Daoshi bersama, kamu seharusnya tidak menolak. Dan setelah kamu menolak, kamu meminta pemuda itu untuk membunuh Pak Tua Zhao. Kamu hanyalah babi bodoh. Qiling sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Jika Kimu segera mundur setelah mengetahui bahwa identitas pemuda itu tidak sederhana, ini pasti akan menjadi pilihan cerdas. Namun, Kimu tidak pergi. Dia tidak hanya menolak kultivator pedang muda itu, tetapi dia juga bertanya pendekar pedang muda untuk membunuhnya. Ini sama saja dengan bermusuhan dengan dua pihak sekaligus. Setelah membaca ini, Qiling menjadi semakin marah saat memikirkannya, dan terus mengutuk, "Kamu seperti manusia berkepala babi." "Tidak, babi tidak sebodoh kamu." Wajah Kimu sepucat hati babi, tetapi dia tidak berani berbicara, karena dia juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, dan dia sekarang membutuhkan perlindungan dari keluarga Qi, karena lelaki tua Zhao pasti tidak akan melakukannya. Menyerah. Qiling menarik napas dalam-dalam, wajahnya pucat dan tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan. Keluarga Qi punya banyak pilihan, tapi Kimu memilih yang paling bodoh. Ini hanyalah seekor babi. Setelah beberapa saat, Qiling tiba-tiba berkata, "Maksudmu pemuda itu memiliki warisan Senyi?" Melihat amarah Qiling sudah mereda, Kimu mengangguk cepat, "Ya." Mata Qiling berkedip-kedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat adegan ini, Kimu tercengang. Mungkinkah sang patriark juga punya ide? Setelah membaca ini, Kimu berkata dengan suara yang dalam, "Pemimpin klan, asal-usul pemuda itu tidak sederhana." Qiling berkata dengan marah, "Sekarang kita telah membentuk perseteruan yang mematikan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Haruskah aku membunuhmu untuk menebus kesalahannya?" Kimu tidak berani berbicara. Memang benar, kedua belah pihak kini telah membentuk perseteruan yang mematikan. Kecuali jika keluarga Qi kehilangan muka dan meminta maaf kepada pemuda tersebut untuk menyelesaikan sebab dan akibat, tidak ada yang bisa menjamin apakah pemuda tersebut akan membalas dendam pada keluarga Qi di masa depan. Tentu saja, Kimu tahu betul bahwa kepala keluarga tidak khawatir apakah pemuda itu akan membalas dendam pada keluarga Qi, tetapi dia mendambakan warisan ilahi pemuda itu. Ya Tuhan, ini adalah pria kuat yang 100% ilahi. Bisakah hal-hal yang ditinggalkan oleh orang kuat setingkat ini menjadi hal biasa? Belum lagi yang lainnya. Garis keturunan leluhur itu pun sudah cukup membuat hati mereka berdebar-debar. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba masuk ke aula. Pria tua itu membungkuk hormat kepada Qiling, dan kemudian berkata, "Ketua, Pak Tua Zhao dari Daoshi ada di sini." Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Qiling menatap Kimu dengan dingin, lalu berkata, "Tolong." Orang tua itu membungkuk sedikit lalu mundur. Segera Pak Tua Zhao masuk ke aula.
Dia juga membawa 5 pembangkit tenaga listrik teratas, salah satunya juga berada di alam Sinto. Melihat Zhao Tua, Qiling buru-buru menyapanya dan berkata sambil tersenyum, "Zhao Tua, kamu." Pak Tua Zhao menunjuk langsung ke arah Kimu di sampingnya, "Ling Tua, orang ini harus mati." Ekspresi Qiling membeku. Wajah Kimu muram. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pak Tua Zhao menatap Qiling dan berkata, "Qiling, saya adalah orang yang memiliki dendam yang jelas. Apa yang dilakukan orang ini bukanlah maksud klan Qi Anda. Oleh karena itu, saya hanya ingin dia mati." Meskipun dunia menjadi lebih cerah ketika dia mundur selangkah, dia benar-benar tidak tahan dengan nada ini. Jika dia tidak membunuh Kimu, dia tidak akan bisa makan. Setelah Qiling terdiam beberapa saat, dia berkata, "Zhao Tua, dia melakukan kesalahan dalam masalah ini, tapi kematian, bukankah itu terlalu berlebihan?" Secara alami, dia tidak akan membiarkan Kimu mati. Hanya bercanda, jika dia membiarkan Kimu mati, apakah wajah keluarga Qi akan dipermalukan ke seluruh dunia? Oleh karena itu, meskipun dia ingin membunuh Kimu, seekor babi bodoh, dia tidak akan menyerahkan Kimu saat ini. Orang tua Zhao menatap Qiling, matanya perlahan menjadi dingin, jadi tidak perlu bicara. Qiling menghela nafas dengan suara rendah, "Zhao Tua, masalah ini adalah kesalahan keluarga Qi kami. Bagaimana dengan ini? Keluarga Qi kami bersedia memberikan 300 sumber leluhur untuk meminta maaf kepada Anda. Biarkan masalah ini terungkap. Tolong jangan merusak keharmonisan antara kedua keluarga kita." Pak Tua Zhao mencibir dan berkata dengan sinis, 300 asal-usul leluhur. Menurut Anda, apakah saya kehilangan 300 asal-usul leluhur? Qiling mengerutkan kening dalam-dalam dan matanya menjadi sedikit dingin. "Zhao Tua, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk ini?" Pak Tua Zhao berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Sepertinya keluarga Qi Anda tidak bersedia menyerahkan orang ini. Kalau begitu..." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan meninju Kimu. Ledakan, dengan pukulan ini, kekuatan mengerikan langsung meledak dari lapangan, dan seluruh aula tiba-tiba berubah menjadi bubuk. Baik Qiling maupun Kimu tidak menyangka Pak Tua Zhao akan tiba-tiba mengambil tindakan. Kimu tertangkap basah dan terlempar ribuan kaki jauhnya. Lancang, Qiling sangat marah. Orang tua Zhao ini berani mengambil tindakan terhadap klan Qi. Ini hanya menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius keluarga Qi. Seseorang datang, Qiling meraung dengan marah, dan pembangkit tenaga listrik klan Qi yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah. Tetapi Pak Tua Zhao tidak takut sama sekali dan bergegas menuju tirai doa lagi, sementara beberapa orang yang mengikutinya menghadapi lelaki kuat dari keluarga Zhao. Pak Tua Zhao mengabaikan orang-orang kuat dari keluarga Qi di sekitarnya dan bergegas menuju tirai doa seolah-olah dia gila. Saya harus mengatakan, dia sangat marah. Disepakati bahwa semua orang akan bergabung untuk menghadapi Ye Guan, tapi dia tidak menyangka si idiot ini akan menyesalinya sebelum pertempuran, dan itu saja, dia sebenarnya ingin dia mati. Dia benar-benar tidak tahan dengan nada ini. Melihat Pak Tua Zhao bergegas ke arahnya lagi, Kimu langsung terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Pak Tua Zhao, apakah kamu gila? Ini klan Qi kamu." Ledakan. Saat suara keras yang mengejutkan bergema, Kimu terlempar lagi, dan ruang serta waktu di sekitarnya langsung hancur. Meskipun dia juga orang kuat di alam dewa, masih ada kesenjangan kekuatan yang besar antara dia dan Pak Tua Zhao. Pada saat ini, ada semakin banyak orang kuat dari keluarga Qi, dan beberapa orang yang dibawa oleh Pak Tua Zhao telah ditekan.
Pak Tua Zhao menunjuki di belakang layar dan hendak mengambil tindakan lagi. Saat ini, Qiling berdiri di depannya. Pak Tua Zhao tampak garang. Qiling, tentu saja aku tahu. Sudah kubilang padamu aku akan bertarung denganmu sampai kematian klan Qi. Karena itu, dia bergegas menuju Qiling. Melihat pemandangan ini, ekspresi Qiling langsung berubah menjadi ganas. Dan dia berhenti berbicara omong kosong dan langsung bergegas menuju Pak Tua Zhao. Dengan cara ini, kedua belah pihak mulai bertarung langsung di klan Qi. Meskipun Pak Tua Zhao dan yang lainnya benar-benar ditekan, klan Qi tidak dapat membunuh mereka. Bagaimanapun juga, masih sulit bagi orang kuat di tingkat alam Shinto untuk mati. Dengan cara ini, pertempuran berlangsung selama setengah hari. Seluruh dunia tempat klan Qi berada telah hancur berkeping-keping, dan banyak orang tewas secara tragis. Terlebih lagi, pertarungan antara kedua belah pihak menjadi semakin intens, terutama Pak Tua Zhao, yang benar-benar gila. Gaya permainan umum yang mengancam nyawa membuat The Qiling sangat pusing. Qimu, sebaliknya, ketakutan dengan pemukulan itu. Dia benar-benar tidak menyangka lelaki tua itu akan begitu gila dan memimpin orang untuk membunuh klan Qi secara langsung. Ini sama sekali mengabaikan situasi keseluruhan. Tepat ketika kedua belah pihak bertarung sampai hidup dan mati, teriakan marah tiba-tiba bergema dari dalam dunia doa, berhenti. Orang tua Zhao berhenti dan berbalik untuk melihat seorang lelaki tua berjubah putih tidak jauh dari situ. Melihat lelaki tua berjubah putih, Pak Tua Zhao langsung mengernyit, "Gu tua." Orang tua berjubah putih berkata dengan suara yang dalam, "Zhao tua, apakah kamu lupa apa yang dikatakan Tuan Istana?" Pak Tua Zhao tidak memiliki ekspresi di wajahnya. "Tentu saja saya belum melupakannya. Saya akan menanganinya setelah saya selesai menangani masalah ini di sini." Lao Gu berkata dengan suara yang dalam, "Zhao tua. Sebelum saya datang, kepala istana menyuruhmu untuk sementara mengesampingkan masalah berdoa untuk keluargamu." "Apa?" Pak Tua Zhao segera mengerutkan keningnya, "Kamu ingin aku membatalkan masalah ini?" Lao Gu mengangguk. Tuan istana bermaksud mengutamakan situasi secara keseluruhan. Orang tua Zhao tampak murung dan tidak berkata apa-apa. Lao Gu melanjutkan, "Saya tahu Anda marah. Tetapi Anda juga harus tahu bahwa dengan kekuatan beberapa dari Anda, tidak mungkin membunuh orang di sini. Selain itu, penguasa istana sekarang bermaksud untuk bekerja sama dengan keluarga Qi." Bekerja sama dengan Qi Jia. Ketika dia mendengar kata-kata ini, wajah Zhao tua tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa tuan istananya benar-benar akan bekerja sama dengan keluarga Qi. Lao Gu berkata dengan suara yang dalam, "Zhao tua, biarkan masalah ini selesai dulu." Zhao tua menunjuk ke tirai doa di kejauhan dengan marah, "Orang ini telah mencoba membunuhku berulang kali. Kamu ingin aku melepaskannya? Bagaimana aku bisa melepaskannya?" Lao Gu menatap Lao Zhao, "Ini adalah niat tuan istana." Mendengar ini, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sangat muram. Lao Gu melanjutkan, "Zhao tua, hal yang ada pada pemuda itu sangat penting bagi tuan istana. Jadi, dengan segala hormat, apakah urusanmu lebih penting atau urusan tuan istana?" Orang tua Zhao tiba-tiba tertawa. Dia tidak menyangka bahwa tuan istana tidak hanya tidak mendukungnya, tetapi sebenarnya memintanya untuk meletakkannya. Ini adalah perseteruan hidup dan mati. Tak hanya itu, kota ini sebenarnya ingin bekerja sama dengan keluarga Qi. Saat ini, Lao Zhao tiba-tiba merasa sedikit sedih. Dia telah bekerja untuk Dao Shi selama bertahun-tahun, tapi dia berakhir seperti ini.
Lao Gu berkata dengan suara yang dalam, Zhao tua, aku tahu kamu punya dendam tapi masalah ini. Pak Tua Zhao melambaikan tangannya, itu saja. Orang-orang yang dibawanya semuanya dari Daoshi, kepala istana telah berbicara, dan orang-orang ini pasti tidak akan terus membantunya. Pak Tua Zhao berkata, saya akan mencari Ye Guan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tapi setelah dia berbalik, matanya menjadi sangat dingin. Brengsek, Daoshi memperlakukanku seperti ini, sebaiknya aku melakukan yang sebaliknya dan langsung menemui Ye Guan. Bab 654. Beri aku kesempatan 50-50. Melihat Pak Tua Zhao pergi, mata Kiling menjadi sangat dingin. Pak Tua Zhao sedang melakukan sesuatu di sini, yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius keluarga Qi. Jika dia tidak mengkhawatirkan Daoshi, dia pasti akan meninggalkannya di sini. Hindari masalah di masa depan. Karena dia tahu betul bahwa lelaki tua Zhao tidak akan menyerah setelah dia berselisih dengannya, dan akan menemukan cara untuk membalas dendam pada keluarga Qi di masa depan. Pada saat ini, Gu Tua di samping tiba-tiba berkata, Tuan Ling, Anda masih perlu menahan anggota klan Anda sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Kimu di sampingnya. Wajah Kimu suram seperti air dan dia tidak berbicara. Kiling melirik Kimu di samping dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja, dia tidak akan mengeksekusi Kimu. Cuma bercanda, sangat sulit untuk membina orang kuat di alam Shinto seluruh keluarga Qi. Lao Gu berkata lagi, Tuan Ling ingin bicara. Kiling menarik kembali pikirannya dan mengangguk. Setelah Ye Guan meninggalkan Daoshi, dia kembali ke Senyi Universe. Dia menemukan tempat terpencil dan memasuki menara kecil. Di menara kecil, Ye Guan sedang duduk bersila di tanah. Saat ini, seluruh tubuhnya masih merah darah dan tubuhnya memancarkan niat membunuh dan permusuhan yang mengerikan. Dan Senyi, Arya dan yang lainnya juga datang. Melihat aura pembunuh dan niat membunuh yang terpancar dari tubuh Ye Guan, Sen Ye tampak sangat serius, sungguh niat membunuh dan aura kekerasan yang mengerikan. Saya belum pernah melihat niat membunuh dan aura kekerasan yang begitu mengerikan. Arya di samping menjilat manisan Hao dan berkata, aku pernah melihatnya sebelumnya. Sen Ye memandang Arya, heran, pernahkah Anda melihat niat membunuh dan permusuhan yang lebih mengerikan dari ini? Arya mengangguk. Xiao Bai juga mengangguk. Tuhan juga sedikit penasaran, di mana kamu pernah melihatnya? Arya berkata dengan tenang, itu tanggung jawabku, saudara Yang. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Ye Guan dan kemudian menggelengkan kepalanya, entah itu Xuanzi kecil atau cucu kecil, niat membunuh mereka tidak sekuat niat kakak Yang. Sen juga menjadi semakin penasaran, siapakah saudara yang kamu bicarakan ini? Arya memandang Ye Guan, kakeknya. Kakek, setelah mendengar kata-kata Arya, Sen Ye dengan cepat bertanya, seberapa kuat kakeknya? Harus dikatakan bahwa setelah mengikuti Ye Guan selama periode waktu ini, dia menjadi semakin penasaran dengan identitas Ye Guan. Arya melirik ke arah Ye, lalu berkata, 5-5 bersamaku. Xiao Bai menoleh untuk melihat Arya, matanya yang besar berkedip. Arya terlihat tenang, wajahnya tidak merah, dan jantungnya tidak berdebar kencang. 50-50. Sen Ye hendak berbicara. Pada saat ini, Ye Guan, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba membuka matanya perlahan. Pada saat ini, niat membunuh dan permusuhan di sekitarnya tidak hanya tidak melemah tetapi menjadi lebih kuat dan lebih kuat.
Melihat ini, ekspresi Kamiya tiba-tiba menjadi serius. Apakah ini dia? Arya menjilat manisan haunya lalu berkata kekuatan garis keturunannya menjadi lebih kuat dan kekuatannya saat ini agak sulit dikendalikan. Seperti yang dikatakan Arya, Ye Guan sedang sakit kepala saat ini karena dia merasa sulit untuk menekan garis keturunan gila di tubuhnya. Dia tidak berani mengaktifkan garis keturunan fana. Jika dia mengaktifkan garis keturunan fana saat ini, itu akan menimbulkan masalah. Tidak hanya itu, dia juga menekan darah fana. Pada saat ini, dia tidak dapat merangsang darah gila, jika tidak, dia tidak akan mampu menanggungnya. Saat ini, Arya tiba-tiba berkata, "Apakah kamu butuh bantuan?" Ye Guan memandang Arya, "Ada yang bisa saya bantu?" Arya berkata dengan tenang, "Berjuang." Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bukankah bertarung membuat darah iblis gila menjadi semakin kuat?" Arya menyeringai, "Biar ku koreksi, ini pemukulan, bukan perkelahian." "Kamu Guan," Arya berkata, "apakah kamu ingin bertarung atau tidak?" Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah ini benar-benar berguna?" Arya berkata, "Kamu akan tahu jika kamu mencobanya." Merasa darah gila di tubuhnya semakin ganas, Ye Guan hanya bisa mengangguk, "Ayo." Sebelum dia selesai berbicara, Arya tiba-tiba meninjunya. Bang, sebelum Ye Guan sempat bereaksi, dia terbang dan berubah menjadi titik hitam di cakrawala. "Kamu Guan." Senya terlihat sedikit bingung, apakah bibi ini benar-benar dipukuli. Setelah Arya menjatuhkan Ye Guan dengan satu pukulan, dia bergegas maju dan mengejarnya. Tak lama kemudian, Ye Guan dipukuli dengan kejam. Tentu saja, Arya masih mengontrol intensitas serangannya. Jika tidak, apalagi dirinya sendiri. Bahkan jika dia bergabung dengan Aoqian Qian, dia tidak akan mampu menahan kekuatan Arya. Ye Guan baru berhenti setelah dipukuli selama setengah jam. Saat ini, dia terjatuh ke tanah dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Arya menghampiri Ye Guan. Kekuatan garis keturunan gila di Ye Guan masih ada, tapi tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Arya sedikit mengangguk, "Sekarang kamu bisa menekannya perlahan." Mendengar kata-kata Arya, Ye Guan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menemukan bahwa memukulnya akan mempengaruhi darah iblis gila itu. Menghadapi Arya, garis keturunan iblis gila ini juga tidak marah sama sekali. Dalam keadaan normal, apakah itu garis keturunan gila atau Master Menara, mereka lebih suka menyinggung Ye Xuan dan Master Pedang Qingshan daripada menyinggung kedua leluhur ini. Karena mulutmu, mereka akan merindukanmu selamanya. Ye Guan duduk perlahan, dan kemudian mulai menekan darah gila itu secara perlahan. Setelah sekitar setengah jam, darah gila di tubuhnya benar-benar tenang, dan dia kembali normal. Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Harus dikatakan bahwa dia masih sedikit bersemangat. Kali ini dia tidak menyangka bahwa dia dapat meningkatkan garis keturunan iblis gila. Panennya sangat besar. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba melihat ke arah Sen Ye, "Senior, apakah Tuan Zhao adalah 40% dewa di alam Shinto?" Tuhan juga mengangguk, "Ya, dan airnya tidak banyak." Berbicara tentang ini, sedikit kerumitan muncul di matanya. Anda harus tahu bahwa Ye Guan hanya berada di alam Tianjun saat ini, tetapi dia telah mampu mengalahkan orang kuat dengan 40% keilahian di alam Shinto untuk mengatakan bahwa ini terlalu berlebihan. Jika Ye Guan juga mencapai alam Shinto, lalu siapa di alam Shinto yang akan menjadi lawan orang ini? Memikirkan hal ini, Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan senyuman tak berdaya.
Ada banyak orang di dunia ini yang benar-benar tidak dapat dinilai dengan akal sehat jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya jika dia dipukuli sampai mati. Alam dewa surgawi dapat mengalahkan alam dao-dao. Selain itu, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Ye Guan tidak menggunakan semua kartunya pada tebasan sebelumnya. Alam ilahi. Ye Guan berkata dengan lembut, kita masih harus berjuang lebih keras lagi. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, mengapa para dewa itu tidak mengambil tindakan. Sen Ye berkata dengan suara yang dalam, keluarga Qi tidak mengambil tindakan, mungkin karena mereka melihat bahwa kamu tidak sederhana, jadi mereka mundur untuk sementara. Adapun 3 dewa, mungkinkah karena ini? Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Sen Ye tersenyum dan berkata, saya akan meminta seseorang untuk memeriksanya. Ye Guan tersenyum dan berkata itu akan merepotkan. Sen Ye tersenyum dan berkata, sama-sama kami dianggap sekutu sekarang, dan membantu Anda juga membantu saya. Pada awalnya, dia memiliki kekhawatiran tentang membentuk aliansi dengan Ye Guan. Bagaimanapun, level Ye Guan rendah, tapi sekarang, dia pikir itu adalah hal yang baik. Memiliki sekutu yang kuat tentu merupakan hal yang baik baginya. Untuk bergaul di luar, dia masih membutuhkan beberapa teman. Pada saat ini, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba meninggalkan menara kecil itu. Begitu dia meninggalkan menara kecil itu, waktu dan ruang tidak jauh di depannya mulai bergetar. Seorang lelaki tua berjalan perlahan. Orang yang datang tidak lain adalah Pak Tua Zhao. Ye Guan sedikit terkejut saat melihat Pak Tua Zhao. Pak Tua Zhao takut Ye Guan akan salah paham, jadi dia buru-buru berkata, Tuan Ye, saya di sini untuk berbicara dengan Anda atas nama Daoshi. Ye Guan tertawa terbahak-bahak. Apakah kita masih perlu bicara? Orang tua Zhao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, mari kita bicara dulu. Ye Guan tersenyum dan berkata, katakan padaku. Pak Tua Zhao dengan cepat berkata, Tuan Ye, pemilik kota Dao mengetahui bahwa Anda telah memperoleh warisan Senyi, jadi dia ingin menggunakan pembuluh darah leluhurnya untuk membeli sesuatu dari Tuan Ye. Ye Guan tiba-tiba penasaran, beli sesuatu dariku? Orang tua Zhao mengangguk, ya, buku kuno berwarna hitam. Buku kuno hitam, alis Ye Guan tiba-tiba berkerut. Dia secara alami tahu bahwa buku kuno hitam itu adalah benda paling misterius yang ditinggalkan oleh Senyi, dan dia masih belum menemukan jawabannya. Pak Tua Zhao berkata dengan hati-hati, Tuan Ye, apakah Anda ingin menjualnya? Ye Guan menarik kembali pikirannya dan menatap Pak Tua Zhao. Mengapa dia membeli barang ini? Orang tua Zhao menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya tidak akan menjualnya. Orang tua Zhao terdiam. Ye Guan tersenyum ringan, lalu berkata, apakah ada hal lain? Pak tua Zhao berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ye, jika Anda tidak menjualnya, saya khawatir Daoshi akan merampok. Ye Guan berkata tiba-tiba. Orang tua Zhao mengangguk. Iya. Ye Guan tersenyum dan kemudian berkata, kamu Daoshi cukup mendominasi. Pak Tua Zhao berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ye, saya tahu latar belakang Anda tidak sederhana, tetapi Daoshi juga sangat kuat, jadi Anda tetap harus berhati-hati. Ye Guan sedikit penasaran, bukankah kamu dari Daoshi? Pak Tua Zhao berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ye, jika saya tidak salah, kota Dao akan mengirim 4 jenderal untuk mencari Anda. Keempat jenderal ini semuanya adalah 40% dari sifat ketuhanan Shinto.
Yang paling penting adalah itu mereka berempat adalah saudara, 4 orang yang bekerja sama bahkan dapat membunuh orang kuat dengan 50% keilahian di alam Shinto. Jadi jika kamu bertemu mereka, jangan gegabah dan meremehkan musuh. Ye Guan menatap Pak Tua Zhao. Mengapa kamu melakukan ini? Pak Tua Zhao berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ye, jika Anda tidak keberatan, saya bersedia melakukan yang terbaik untuk Anda. Mendengar perkataan Pak Tua Zhao, Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran. Mengapa orang tua Zhao ini tiba-tiba memberontak? Tampaknya mengetahui keraguan Ye Guan, Pak Tua Zhao berkata lagi, Tuan Ye, kami adalah musuh sebelumnya, jadi wajar jika bertarung sampai mati. Tetapi saat ini, saya telah memutuskan untuk mundur dari Daoshi dan tidak lagi bekerja untuk Daoshi. Jika kamu tidak suka, aku bisa melayanimu. Aku hanya punya satu tujuan, dan itu adalah menghancurkan keluarga Qi. Hancurkan keluarga Qi. Mendengar ini, Ye Guan tiba-tiba mengerti. Pak Tua Zhao melanjutkan, Tuan Ye. Ye Guan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Pak Tua Zhao untuk berhenti. Pak Tua Zhao sedikit bingung. Pada saat ini, mata Ye Guan tiba-tiba menyipit. Beberapa orang kuat datang ke arah kita. Bersambung.